5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nih. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Oke adik-adik, yuk kita belajar. Adik-adik yang hebat, 2 minggu yang lalu Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah ini mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta adik-adik. Nah, coba amati nih jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut ini. Jadi ini adalah rumah Udin, lalu ini adalah lokasi pestanya. Jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta adik-adik? Nah, di sini Udin harus melalui awalnya adalah Jalan Wejon, lalu menuju Jalan A Hakim dan menuju ke tempat pesta yang berada di Jalan M Nasir. Ini adalah jalan yang harus dilalui oleh Udin dan ayahnya untuk menuju ke lokasi pesta adik-adik. Adik-adik yang hebat, Udin dan Ayah itu berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Nah, Udin mendengarkannya dengan baik loh adik-adik. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah itu menghadiri pesta. Nah, lokasi pesta itu berjauhan dengan rumah. Rumah Udin itu berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor adik-adik untuk menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor itu ada aturannya. Nah, beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor itu sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, kalian harus mematuhi segala peraturan lalu lintas, selalu tertib di jalan, menjaga kendaraan dalam kondisi yang baik, lalu menggunakan pakaian yang pas dan baik, serta harus menggunakan sepatu dan helm ya adik-adik ya. Memastikan bahwa pengait helm itu terpasang dengan baik adik-adik. Lalu kalau sepeda motor itu harus menyalakan lampu utama, mau siang mau malam harus menyalakan lampu utama. Ya, berikutnya adalah memastikan lampu penunjuk arah itu berfungsi dengan baik. Mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Jadi ini contoh dari beberapa aturan saat kalian mengendarai sepeda motor. Nah, tentunya kalau kalian mengendarai sepeda motor harus membawa SIM dan STNK adik-adik. SIM itu surat izin mengemudi, lalu STNK itu surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau kalian belum 17 tahun, maka kalian belum memiliki SIM ya. Nanti kalau kalian sudah 17 tahun baru bisa mengajukan kepemilikan SIM dan kalian bisa mengendarai kendaraan bermotor. Kalau adik-adik masih kecil ya
untuk sementara kalian membonceng nih. Nah, membonceng ya harus memakai helm, berpegangan yang baik dengan mama atau papa kalian ketika dibonceng ya. Lalu kalian juga harus duduk dengan baik karena menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Udin dan ayah telah memahami nih aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan ayah akan selamat dalam perjalanan. Jadi adik-adik kalian harus mematuhi aturan di perjalanan ya. Nah adik-adik, apa isi teks di atas tadi? Nah, isi teks di atas tadi adalah tentang aturan mengendarai sepeda motor yang diterapkan oleh Udin dan ayahnya ketika pergi ke pesta. Pertanyaan berikutnya nih adik-adik, apa kesimpulanmu terhadap isi teks tadi adik-adik? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ayah dan Udin ini harus menjaga keselamatan dengan mengikuti aturan mengendarai sepeda motor. Begitu juga dengan kita semua ya, harus mematuhi aturan ketika kita membawa sepeda motor atau mengendarai sepeda motor. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas adik-adik? Nah, yang terjadi itu bisa membahayakan keselamatan kita selama perjalanan. Bisa juga terjadi kecelakaan adik-adik, itu sangat berbahaya. Jadi patuhi aturan lalu lintas ya. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Nah, teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor tadi memuat aturan penggunaan tanda titik. Misalnya di sini Udin dan ayah menghadiri pesta. Ada tanda titiknya karena di sini adalah kalimat pemberitahuan. Rumah Udin berada di Jalan W. John. Nah, karena di sini singkatan nama jalan itu bisa memakai tanda titik adik-adik untuk singkatannya. Ya, yang ketiga, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Nah, di sini juga ada penggunaan tanda titik untuk penulisan nama jalan yang disingkat dan di akhir kalimat berita. Adik-adik kalian harus ingat ya bahwa tanda titik itu digunakan pada setiap akhir kalimat berita. Lalu tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang, singkatan nama jalan dan lain sebagainya. Ya, lalu kita di sini akan bersama-sama membetulkan kalimat yang ada dengan menggunakan tanda titik. Yang pertama, Udin dan ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta. Maka penulisan yang benar itu seperti ini adik-adik. Udin dan ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta . Nah, singkatan nama jalan harus diberi tanda titik di akhir kalimat berita ya. Ini kalimat berita itu juga diakhiri tanda titik. Kita lihat kalimat yang kedua adik-adik. Jarak antara Jalan W. John dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Maka penulisan yang benar adalah jarak antara Jalan W. John dan Jalan M. Nasir cukup jauh . Nah, ini ya penggunaan tanda titiknya yang benar seperti ini. Kalimat yang ketiga adik-adik. Lokasi pesta tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir. Nah, di sini penulisan yang benarnya sudah benar ya adik-adik ya. Jalan M. Nasir . Ya, seperti itu penulisan kalimat yang benar dan penggunaan tanda titiknya. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan W. John. Maka penulisan yang benar adalah rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan W. John . Nah, ini ya penggunaan yang benar seperti itu penulisannya. Setelah itu ada kalimat ini adik-adik.
Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A Hakim. Maka penulisan yang benar, Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A titik Hakim titik. Seperti itu. Mudah ya adik-adik ya. Nah, Udin dan Ayah itu menikmati hidangan di lokasi pesta. Mereka sedang menikmati buah salak adik-adik. Pernahkah kalian makan buah salak? Pernah ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah loh menjadi kerupuk dan manisan salak adik-adik. Jadi ini ya bisa diolah nih salak ini berbagai makanan ya. Misalnya bisa menjadi kerupuk salak, lalu bisa menjadi manisan salak. Adik-adik yang hebat, kulitnya salak ini bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan ya. Nah, ini contohnya adik-adik ya, untuk menghias benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan kulit salaknya adik-adik. Nah, adik-adik di sini buatlah sebuah karya dengan menggunakan kulit salak adik-adik. Perhatikan petunjuk berikut ini. Yuk adik-adik kita buat kerajinan dari kulit salak. Nah, bahan dan alatnya adalah kulit salak, lalu lem, kertas karton atau buku gambar, gunting, pensil, dan penghapus adik-adik. Langkah kerjanya, bersihkan terlebih dahulu duri kulit salak yang akan digunakan. Lalu adik-adik buat dulu pola gambar tertentu pada buku gambar atau pada kertas karton. Misalnya kalian gambar vas bunga adik-adik. Lalu setelah itu gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil, membentuk pola tertentu. Misalnya bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa persegi. Berhati-hatilah ketika menggunting kulit salak adik-adik agar tidak terluka. Setelah itu, tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem. Keringkan sampai kulit salak ini benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Nah, itu tadi ya, membuat kerajinan dari kulit salak. Bisa kalian praktekkan ya adik-adik. Nah adik-adik, masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ya benar, 2 minggu yang lalu. Nah jika sekarang itu hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Nah kalau Udin dan Ayah pergi ke pesta 2 minggu yang lalu dan sekarang adalah hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, berarti kita harus menghitung mundur sebanyak 2 minggu. Nah 2 minggu dulu itu ada berapa hari adik-adik? Kita ubah dulu, 2 minggu itu dikali 7 hari ya, 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Berarti kita hitung mundur dari tanggal 26 Januari ini kita hitung mundur 14 hari. Nah, di sini tanggal 26-nya tidak kita hitung. Kita mulai hitung dari tanggal 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14. Nah, pas ya 14 hari. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Udin dan Ayah itu pergi ke pesta pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2017 adik-adik. Nah, sekarang ada cara yang lain untuk mencarinya adik-adik ya. Kalau tadi kita menghitung mundur, nah sekarang cara lainnya adalah kita tentukan dulu 2 minggu tadi ada berapa hari. Nah 2 minggu tadi itu 2 kali 7 hari sama dengan 14 hari. Nah sekarang itu hari Kamis 26 Januari ya 2017. Maka 2 minggu yang lalu adalah tanggal. Nah kita bisa mencarinya itu dengan tanggal sekarang dikurangi 2 minggu yang lalu. Tanggal sekarang itu tanggal 26 dikurangi 14. Mengapa kok dikurangi
dikurangi 14 karena 2 minggu yang lalu itu sama dengan 14 hari. Berarti 26 dikurangi 14 berapa? Ya, 12 adik-adik. Jadi ini sudah tahu nih tanggalnya. Tanggalnya yaitu tanggal 12 Januari 2017. Nah, harinya adalah hari Kamis. Jadi jawabannya sama ya adik-adik ya. Udin dan ayah itu pergi ke pesta hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2017. Lebih mudah yang ini ya adik-adik ya caranya ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Benny berkunjung ke rumah paman? Nah, bisa kita cari ya, 2 minggu itu berapa hari dulu. 2 minggu itu ada 14 hari. Nah, sekarang kita hitung mundur dari 29 Januari, 2 minggu yang lalu tanggal berapa? Kita pakai rumus tanggal sekarang dikurangi 2 minggu yang lalu. Nah, tanggal sekarang 29 dikurangi 14. Maka jawabnya adalah 15. Ini tanggalnya adik-adik. Maka Benny berkunjung ke rumah paman itu pada tanggal 15 Januari 2017. Harinya adalah hari Minggu ya, karena 2 minggu yang lalu kebetulan harinya adalah Minggu. Kalau 2 minggu yang lalu ya harinya juga Minggu adik-adik. Kita lihat soal berikutnya. Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Nah, kita cari tahu dulu 3 minggu itu ada berapa hari. 3 dikali 7 hari. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Nah, untuk mencari tanggal 3 minggu yang lalu, kita bisa cari dengan tanggal sekarang dikurangi 3 minggu yang lalu. 25 dikurangi 21 hari. Ya, tanggalnya kan 25. Lalu 3 minggu itu ada 21 hari. 25 dikurangi 21 hari itu sama dengan 4. Berarti di sini tanggal yang dimaksud adalah tanggal 4 Januari 2017 ya. Lani dan ibunya berbelanja ke pasar, harinya adalah hari Rabu. Soal selanjutnya adik-adik. Ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah ayah membeli sepeda? Maka kita cari tahu dulu 1 minggu itu ada berapa hari? Ya, ada 7 hari. Nah, sekarang kita hitung mundur dari 13 Januari, 7 hari sebelumnya itu tanggal berapa? Maka kita kurangi tanggal sekarang yaitu tanggal 13 dikurangi 1 minggu yang lalu. Nah, 1 minggu yang lalu itu sama dengan 7 hari. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Berarti di sini diketahui nih adik-adik, tanggalnya yang dimaksud adalah tanggal 6 Januari 2017. Nah, harinya adalah hari Jumat. Kita lihat ya soal berikutnya supaya kalian lebih paham lagi. Edo membeli buku komik 4 minggu yang lalu. Sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Edo membeli buku? Nah, di sini berarti 4 minggu itu ada berapa hari? 4 dikali 7. 4 dikali 7 itu sama dengan 28. Sekarang hari Senin tanggal 30 Januari. Maka 4 minggu yang lalu itu sama dengan tanggal sekarang dikurangi 4 minggu yang lalu. Tanggal sekarang adalah tanggal 30 dikurangi 28 hari. Karena 4 minggu itu sama dengan 28 hari. 30 dikurangi 28 hari sama dengan 2. Nah, di sini yang dimaksud adalah tanggal 2 Januari 2017 Edo membeli buku komiknya dan harinya adalah hari Senin. Seperti itu ya adik-adik ya.
Meli mendapat hadiah dari ayah 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Meli mendapat hadiah dari ayahnya? Nah, 2 minggu yang lalu itu sama dengan 14 hari yang lalu ya. 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Nah, di sini kita bisa cari dengan cara tanggal sekarang dikurangi 2 minggu yang lalu. Tanggal sekarang adalah tanggal 18 dikurangi 14 hari yang lalu adik-adik. Nah, 18 dikurangi 14 itu sama dengan 4. Maka Meli mendapat hadiah dari ayah itu tanggal 4 Januari tahun 2017, harinya adalah hari Rabu. Seperti itu ya adik-adik ya. Semoga kalian paham. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.